sayang dan anugerah-Mu. Kembali lagi kami ada dalam hadirat-Mu. Didik kami, ajar kami, tegur kami, nasihati kami. Arahkan kami, kuatkan kami, hiburkan kami, mampukan kami. Terutama bentuk kami dan ubahkan kami menjadi semakin serupa dengan Yesus kekasih hati kami. Biarlah kebenaran hari ini yang kami terima. Bukan hanya kebenaran yang memberi informasi kepada kami. Tapi kebenaran ini yang kami terima adalah kebenaran yang mentransformasi kehidupan kami. Mengubahkan kami menjadi semakin serupa dengan Yesus kekasih hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Dan setiap kita yang mengasihi Dia sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Shalom. Shalom. Ya, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya akan bicara mengenai orang yang kurang percaya. Orang yang kurang percaya. Salah satu frase kata yang seringkali dipakai Tuhan Yesus untuk menegur murid-muridnya adalah dia selalu menyebut mereka sebagai orang yang kurang percaya. Dalam Injil Matius kita bisa temukan bahwa ada 5 peristiwa, ada 5 kasus di mana Tuhan Yesus menegur murid-muridnya dan menggunakan kalimat itu, kamu yang kurang percaya. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh tentang hal ini, saya mau membuat Anda mengerti bahwa ada perbedaan antara tidak percaya dan kurang percaya. Tidak percaya dan kurang percaya. Tidak percaya artinya Anda tidak punya percaya sama sekali. Anda tidak beriman sama sekali. Tetapi kurang percaya itu berarti Anda punya iman, Anda punya percaya. Tetapi iman percaya Anda tidak memenuhi standar seperti yang Tuhan mau. Tidak memenuhi ukuran yang Tuhan mau. Anda punya iman, Anda punya percaya, tapi iman percaya Anda tidak memenuhi apa yang Tuhan kehendaki. Nah, apa standar iman dalam hidup orang benar yang Tuhan mau? Beberapa kali kalau saya tidak salah ada 3 peristiwa berbeda di mana Tuhan Yesus berkata, iman sebesar biji sawi. Jadi standar yang Tuhan mau dan kita orang percaya adalah kita punya iman sebesar biji sesawi. Nah, apa arti iman sebesar biji sesawi? Nah, kita tahu bahwa biji sesawi adalah benih atau biji yang paling kecil. Nah, kalau ini ukuran kecil ini kita jadikan standar, maka akan sangat ironis, sangat ironis. Berarti seringkali standar yang paling minimal, standar yang paling kecil, standar yang paling rendah, kita ini nggak pernah capai. Sebab dia berkata, kenapa kamu kurang percaya? Kenapa kurang? Padahal yang Tuhan tuntut cuma segede Sesawi. biji sesawi. Nah, segede biji sesawi yang paling kecil saja, kamu nggak nyampe, apalagi yang lain. Jadi Anda bayangkan akan sangat ironis. Tetapi ada satu peristiwa, saya lupa persisnya, tapi mungkin Matius 13. Dia bilang begini, memang benar biji sesawi adalah biji yang terkecil di antara semua sayur-sayuran. Tetapi ketika dia bertumbuh, dia menjadi yang paling besar di antaranya. Dia menjadi pohon yang berdaun rindang dan burung-burung pun bersarang di cabang-cabangnya. Jadi Anda lihat ketika Tuhan Yesus berkata iman yang dia mau adalah iman biji sesawi. Dia bilang kenapa biji sesawi? Sebab benar biji sesawi itu yang paling kecil di antara semua tumbuh-tumbuhan. Sayur-sayuran. Tapi kalau dia bertumbuh, nah ini kata kuncinya. Sama-sama bilang bertumbuh. Jadi kata kuncinya bukan dia kecilnya, tapi dia bicara soal iman yang bertumbuh. Dan kalau dia bertumbuh, dia menjadi yang paling besar di antara semua sayur-sayuran. Jadi iman itu harus bertumbuh. Sama-sama bilang iman harus bertumbuh. Iman harus bertumbuh. Jadi iman biji sesawi adalah iman yang bertumbuh walaupun dimulai dengan kecil. Tapi dia bertumbuh menjadi yang paling besar. Nah 1 tahun, 1,5 tahun yang lalu saya dengar ada pendeta atau WL terkenal bilang begini. Lebih daripada punya iman yang besar, kita harus punya iman yang benar. Lebih dari punya iman yang besar,
lebih penting lagi kita harus punya iman yang benar. Nah, apa itu iman besar? Iman besar adalah iman yang percaya, iman yang sanggup memindahkan gunung-gunung persoalan. Tetapi iman yang benar adalah iman yang tetap percaya sekalipun masalah kita tidak pernah selesai. Gunung-gunung itu tidak berpindah. Makanya terakhir dari kalimat itu muncul lagu terkenal hari ini. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya kau yang punya kuasa. Nah dari situ. Nah waktu saya dengar pertama saya setuju. Tetapi ada yang ganjal dalam hati saya. Sebab dia bilang lebih penting daripada punya iman yang besar yang sanggup memindahkan gunung. Kita harus punya iman yang benar, iman yang tetap percaya sekalipun gunung tidak berpindah. Betul, sangat betul. Tetapi ada ganjalan sampai Roh Kudus mengajar bahwa iman yang benar tidak tetap kecil. Dia harus bertumbuh menjadi besar. Sama-sama bilang iman yang benar adalah iman yang bertumbuh menjadi besar. Sekali lagi iman yang benar harus bertumbuh menjadi besar. Makanya berkali-kali dia berkata, kamu kurang percaya, kamu kurang percaya, kamu kurang percaya. Kenapa? Sebab imanmu tidak kamu tumbuh. Kamu tidak ajak untuk bertumbuh. Nah, tadi saya berkata ada 5 kasus, ada 5 peristiwa di mana Tuhan Yesus menegur murid-muridnya dan menyebut mereka sebagai orang yang kurang percaya. Apa 5 peristiwa itu? Nomor 1, kita lihat seberapa jauh. Belum selesai, saya akan sambung nanti sebentar sore. Nah, nomor 1, Matius 6 ayat 30. Matius pasal 6 ayat yang ke-30. Ini peristiwa pertama di mana Tuhan Yesus menegur murid-muridnya dengan kalimat kurang percaya. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Dia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi kasus pertama, peristiwa pertama, Tuhan Yesus menegur murid-muridnya dan menyebut mereka kurang percaya adalah peristiwa Matius 6. Ada apa di Matius 6? Tuhan Yesus sementara mengajar soal kekhawatiran. Nah sekali lagi saya pernah ajar, saya ingatkan Anda. Ketika Tuhan Yesus berkata jangan khawatir, bukan berarti kita tidak bisa sama sekali khawatir. Ketika dia berkata jangan khawatir, maksud dari kalimat itu adalah jangan tinggal di dalam kekhawatiran. Ada bedanya. Jangan khawatir bukan berarti kita tidak bisa sama sekali khawatir. Anda ada di sini ya, sementara ibadah, tiba-tiba dapat telepon. Anda tidak mau angkat karena ibadah tapi telepon terus-terusan dari rumah. Orang waktu Anda angkat, orang bilang, ini mohon maaf, misalnya, saya berdoa tidak terjadi. Tapi misalnya Anda angkat, orang rumah berkata, silakan rumah kebakaran. Enggak peduli iman Anda sebesar apa, pasti ada sebersit kekhawatiran. Berarti kata jangan khawatir bukan berarti tidak bisa sama sekali khawatir. Tapi Anda harus mengalahkan kekhawatiran dalam kehidupan Anda. Jangan tinggal dalam kekhawatiran. Sama, saya tanya. Orang Kristen bisa marah atau tidak? Bisa. Oh, pemarah semua ternyata. Nah, bisa marah, setuju. Tuhan Yesus pernah marah, bahkan ada banyak tokoh-tokoh Alkitab pernah marah. Nah, yang diingatkan Paulus bukan kita tidak bisa marah. Paulus ingatkan kalau marah jangan sampai matahari terbenam. Artinya kalau Anda marah, Anda harus selesaikan kemarahan. Jangan tinggal dalam kemarahan. Jangan tinggal, kamu harus menyelesaikan kemarahan. Sebab kemarahan kalau dibiarkan terus-menerus tidak terselesaikan, maka dia akan membusuk. Dia akan bermutasi, berubah menjadi racun zombie yang bernama kebencian. Yang berbahaya bagi jiwa kita bukan marahnya, yang berbahaya bagi jiwa kita adalah kebenciannya. Sama-sama kecewa, orang Kristen bisa kecewa, saya percaya bisa.
Elia pernah kecewa, Yohanes Pembaptis pernah kecewa, Maria dari Betania pernah kecewa. Saya percaya ada di satu sisi Tuhan Yesus kecewa dengan orang Israel yang tidak mau percaya bahwa dia adalah Mesias. Elia pernah kecewa, tetapi persoalannya jangan tinggal dalam kekecewaan. Anda harus mengalahkan kekecewaan, sebab kalau kekecewaan dibiarkan tak terselesaikan, dia membusuk, dia bermutasi, dia menjadi racun yang bernama kepahitan. Yang berbahaya bagi jiwa kita bukan kecewanya, yang berbahaya bagi jiwa kita adalah kepahitannya. Sama dengan kekhawatiran. Anda boleh khawatir, oke, tetapi jangan tinggal dalam kekhawatiran. Tapi Anda harus mengalahkan kekhawatiran sebelum kekhawatiran itu berubah menjadi trauma atau ketakutan. Yang berbahaya bagi jiwa kita bukan khawatirnya, berarti yang berbahaya bagi jiwa adalah takutnya, traumanya. Oh, kalau begitu saya bisa khawatir. Iya, tapi jangan tinggal dalam kekhawatiran. Oh, saya bisa marah. Iya, tapi jangan terus-terus marah. Iya, saya boleh kecewa. Iya, tapi jangan pernah tinggal dalam kekecewaan. Mumpung dia masih kecil, mumpung dia masih gampang untuk diselesaikan, selesaikan sekarang, kalahkan sekarang sebelum dia menjadi sesuatu yang akan membunuh jiwa Anda dan saya. Oke? Sampai di sini. Nah, Tuhan Yesus bicara soal kekhawatiran. Berarti tanda nomor satu orang yang kurang percaya, dia orang yang khawatir. Oke, setuju? Tanda pertama orang yang kurang percaya adalah dia khawatir. Nah, lihat kiri, lihat kanan, cari muka yang paling menderita, bilang sama orang paling menderita, jangan khawatir. Lihat kiri, lihat kanan. Aduh Bapak Ibu, saya selalu bilang jangan tegang, muka tegang melemahkan iman pendeta. Lihat kiri, lihat kanan, yang tidak ketawa, bilang sama yang tidak ketawa, pendeta sampai takut lihat mukamu. Bilang. Oke, lihat kiri, lihat kanan sekali lagi, bilang sama sebelah, jangan khawatir. Ada aura-aura apa ini ya? Senyum. Oke. Jangan khawatir. Oke, jangan khawatir. Nah, Anda tahu tanda pertama dari kurang percaya adalah kekhawatiran. Nah, kenapa orang khawatir? Lihat kembali Matius 6 ayat 30. Matius 6:30, kenapa orang khawatir? Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Sama-sama Bapak Ibu 1, 2, 3. Tidakkah dia akan terlebih lagi mendandani kamu hai orang yang kurang percaya. Periksa dalam hal kekhawatiran Matius 6. Periksa berapa banyak kali Tuhan Yesus menggunakan kata lebih. Anda akan kaget dengan apa yang Tuhan katakan. Berkali-kali dia berkata, kamu lebih, kamu lebih, kamu lebih, kamu lebih, kamu lebih, kamu lebih, kamu lebih. Dia berkata, bukankah hidup itu lebih daripada apa yang kamu makan? Bukankah hidup itu lebih daripada apa yang kamu minum? Bukankah hidup itu lebih dari apa yang kamu pakai? Bukankah kamu lebih daripada burung-burung di udara? Bukankah dia akan mendandani kamu terlebih lagi kamu? Berkali-kali dia berkata lebih, kamu lebih, kamu lebih, kamu lebih. Kenapa Tuhan berkali-kali bilang kamu lebih? Sebab orang yang khawatir, akar kekhawatiran adalah orang itu salah mengerti tentang nilai kehidupannya yang sesungguhnya. Orang yang khawatir adalah orang yang tidak mengerti nilai kehidupannya yang sesungguhnya. Orang yang khawatir adalah orang yang memberi nilai hidupnya kepada hal-hal materi jasmani yang dia miliki. Orang yang khawatir adalah orang yang menaruh nilai hidupnya kepada mahalnya merek baju yang dia pakai, pada mahalnya perhiasan aksesoris yang melekat di tubuhnya, pada mahalnya ikat pinggang yang dia kenakan, sepatu yang dia pakai, mahalnya mobil kendaraan yang dia kendarai, mahal dan mewahnya rumah yang dia tinggali, banyaknya uang di tabungan dan depositonya, banyaknya perusahaan yang dia miliki, pegawai yang dia punya, atau tingginya karir yang dia punya, atau tingginya jabatan kekuasaan yang dia. Orang yang khawatir adalah orang yang menaruh nilai hidupnya pada hal-hal yang bersifat materi.
Semakin banyak yang kita punya, maka semakin berarti nilai hidup saya. Maka ada banyak orang rela mencuri, banyak orang rela korupsi, banyak orang rela merampok. Kenapa? Mau mengangkat nilai kehidupannya. Dia mulai memberi nilai hidupnya pada apa yang dia miliki. Hari ini kita tahu bagi yang ngerti ekonomi, hari ini bahwa nilai rupiah sementara menurun. Jadi Anda taruh uang 1 juta di bank, Anda tidak pernah pakai. Anda taruh 1 juta di bank 6 bulan lalu sama 1 juta di bank sekarang, sudah nilainya turun. Anda bilang saya tidak pernah pakai, kenapa turun? Sebab harga tukar rupiah sudah menurun. Anda mulai khawatir, bangun tiap pagi periksa dolar berapa, padahal tidak punya dolar. Dolar berapa, sebab Anda khawatir ekonomi susah. Sebab Anda pikir nilai hidup Anda berkurang ketika nilai uang Anda menjadi berkurang. Yang lebih bahaya lagi, kita yang biasa menilai hidup kita berdasarkan apa yang saya miliki, kita mulai menilai hidup orang lain juga berdasarkan apa yang orang miliki. Kita mulai melihat, orang ini merek bajunya apa, mahalnya seberapa, gelang yang ada di tangannya, kalung yang ada di lehernya, cincin yang dia punya, arloji yang dia punya, sepatu yang dia kenakan, ikat pinggangnya, kendaraannya. Kita mulai menilai orang lain pun berdasarkan materi. Dan tanpa sadar kita cari muka dengan orang kaya, kita buang muka ketemu orang miskin. Sebab kita mulai menilai orang lain berdasarkan apa yang dia miliki. Makanya Roma 14 ayat 15, Paulus bilang begini, Roma 14:15. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau materi, sama-sama bilang materi. Engkau menyakiti saudaramu hanya gara-gara materi jasmani apa yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut ukuran, tuntutan standar dari kasih. Ukuran standar iman dan ukuran standar kasih harus berjalan bersama-sama. Sebab tanda kita punya iman yang besar di hadapan Tuhan adalah ketika kita mengasihi orang lain. Anda lihat dia berkata, hei, kalau kamu mau punya iman yang besar, kelihatan dari kasihmu. Dan dia ingatkan, jangan menyakiti hanya karena materi. Berapa banyak saudara bersaudara bunuh-bunuhan karena warisan. Berapa banyak orang tua dan anak putus hubungan karena duit. Berapa banyak jemaat sikut-sikutan hanya karena persoalan nasi kotak. Oh, bagi nasi kotak nanti. Saya tahu di gereja, gara-gara pembagian nasi kotak berkelahi jemaat. Sebab orang cerita sama saya, aduh Pak, rame kemarin di mikrolet. Saya tanya ada apa? Dia bilang ada ibu bawa anak, ada ibu satu bawa anak. Jadi 2 ibu masing-masing bawa anak. Yang satu bawa anak cuma pegang 1 nasi kotak, yang satu bawa anak pegang 4 nasi kotak. Dia bilang kamu curang, kamu pasti ngambil 2 kali. Gara-gara kamu ngambil 2 kali, anak saya tidak kebagian, berkelailah di situ. Awas berkelahi gara-gara nasi kotak. Saya tahu ada gereja, jemaatnya berkelahi gara-gara panitia Natal itu ribut soal warna seragam. Yang lebih kocak lagi, ada orang berkelahi jemaat antar jemaat gara-gara mau Natal ribut soal konde. Ibu tua masih mau konde, ibu-ibu muda sudah tidak mau konde. Berkelahi. Kamu menyakiti hati saudara, tolong ulang. Kamu menyakiti hati saudaramu karena materi makanan. Perhatikan baik-baik, dia berkata, janganlah engkau membinasakan. Awalnya masih menyakiti. Keduanya sudah binasa. Orang kalau sudah sakit hati tinggal tunggu waktu saling bunuh-bunuhan. Anda tidak bunuh fisik, Anda bunuh nama baiknya dia. Anda dusta kemana-mana, Anda bicara soal kejelekannya dia. Anda tipu orang lain supaya lihat orang lain jelek. Membunuh, membinasakan saudaramu oleh karena sama. Ayo, apa? Materi. Makananmu.
Karena dia bilang, ingat, karena Kristus telah mati untuk dia. Paulus terakhir kemudian bilang begini, dengar baik-baik. Engkau harus mengerti nilai hidup setiap orang di hadapan Tuhan sama. Nilai harga seorang kaya dan nilai harga seorang miskin di hadapan Tuhan sama. Nilai harga orang yang sehat dan nilai harga orang sakit, disabilitas, cacat, itu sama. Nilai harga orang yang tua maupun muda di hadapan Tuhan semua sama. Makanya dibayar dengan harga yang sama. Setiap kita dibayar dengan harga yang sama, yaitu harga tetesan darah pengorbanan penebusan Yesus Kristus. Makanya Paulus yang sama berkata, dalam Kristus. Sama-sama bilang dalam Kristus. Dalam Kristus. Tidak ada lagi hamba, tidak ada orang merdeka, tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, tidak ada orang Ibrani, tidak ada orang Yunani. Di dalam Yesus semua sama, sebab semua dinilai dan dibayar dengan harga tebusan darah Yesus yang mulia. Bilang sama sebelah, kita sama. Kita sama. Amin. Amin. Nah, kembali ke Matius pasal 6. Jadi kenapa orang khawatir? Tadi sebab tidak mengerti nilai hidupnya. Sama-sama bilang tidak mengerti nilai hidupnya. Tidak mengerti nilai Kenapa hidupnya. orang tidak mengerti nilai hidupnya? Lihat ayat 31. Ayat 31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ayat 32, semua itu, ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang Tidak mengenal Allah. Oh, kenapa orang khawatir? Tidak mengerti nilai hidupnya. Kenapa orang tidak mengerti nilai hidupnya? Sebab kamu tidak mengenal Allah. Jadi persoalannya dari awal adalah persoalan pengenalan akan Tuhan. Sama-sama bilang kedalaman, pengenalan saya akan Tuhan, pengenalan saya akan menentukan, Tuhan, kekuatan iman saya kepada iman Tuhan. saya kepada Sekali Tuhan. lagi kedalaman, pengenalan saya akan Tuhan, Tuhan, menentukan kekuatan iman saya kepada Tuhan. Seberapa kuat iman kita pada Tuhan ditentukan seberapa dalam Anda mengenal Dia. Hubungan kita dengan Tuhan akan menentukan cara pandang kita dengan diri sendiri dan cara kita memperlakukan orang lain. Sekali lagi, hubungan saya dengan Tuhan menentukan bagaimana saya memperlakukan diri sendiri dan bagaimana saya memperlakukan orang lain. Kalau Anda pikir Tuhan itu keras, maka Anda akan keras dengan diri sendiri, Anda akan keras dengan orang lain, betul? Kalau Anda pikir Tuhan baik, maka Anda akan baik dengan diri sendiri dan akan baik dengan orang lain. Setuju? Setuju. Bagaimana kita mempunyai hubungan dengan Tuhan akan menentukan bagaimana kita berhubungan dengan diri sendiri dan orang lain. Kalau Anda mau kuat, nomor satu pengenalan Anda akan Tuhan tolong harus benar, harus dalam. Sebab Anda tidak akan punya iman yang kuat kalau Anda tidak pernah mengenal Allah dengan benar. Lucu ya, dia bicara soal bangsa-bangsa, kata Tuhan disebut dengan kata Allah. Tetapi ketika dia bicara kepada murid-muridnya, kamu, kata Tuhan dia sebut dengan kata Bapa. Aneh kan? Kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, dia pakai kata Allah. Kepada bangsa yang mengenal Allah, dia sebut itu Bapa. Artinya Allah yang kamu sebut sebagai yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi, pemilik seluruh alam semesta, yang mengendalikan segala sesuatu dan tidak ada yang mustahil bagi dia. Allah yang luar biasa itu adalah Bapamu. Amin. Mau tahu arti kata Bapa? Aba, sumber. Allah yang maha kuasa itu sumber kuasamu. Allah yang menyediakan segala sesuatu adalah sumber penyediaanmu. Dia sumber keberkatanmu. Dia sumber mujizatmu. Dia sumber pertolonganmu. Dia sumber penyediaanmu. Dia sumber perlindunganmu. Nah, ada yang bilang amin dari tadi. Amin. Oh Tuhan Yesus, terlambat. Sudah keringatan, urat leher keluar. Muncrat kanan, muncrat kiri. Dia Bapamu. Kalau dia Bapa, kenapa khawatir? Berarti Anda tahu dia Bapa, tapi Anda tidak mengenal dia sebagai Bapa. Anda doa Bapa kami, tapi Anda tidak benar-benar mengenal dia sebagai Bapa.
Kalau dia Bapamu, dia yang bertanggung jawab atas hidup Anda dan saya. Makanya solusinya apa? Ayat 33, muka Alkitab pasti hafal. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Solusinya apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu solusinya. Pak, dari mana saya tahu bagaimana cara mencari kerajaan Allah dan kebenarannya? Anda tahu enggak apa itu kerajaan Allah? Roma 14 ayat 17. Roma 14 itu satu frekuensi dengan Matius 6. Roma 14, 17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal materi, makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Carilah dahulu kerajaan Allah berarti cari apa? Kebenaran. Cari dahulu kerajaan Allah berarti cari apa? Damai sejahtera. Cari dahulu kerajaan Allah berarti cari apa? Cari sukacita. Cari kebenaran, berjalan dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Anda ada dalam ketaatan. Kalau Anda ada dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, melangkah dalam ketaatan, maka Anda akan penuh dengan damai sejahtera dan berlimpah dengan sukacita. Amin. Kalau hidup penuh dengan sukacita, Anda mengucap syukur, Anda tidak lagi khawatir. Jangan cuma amin, amin, amin di sini, kemudian mina, mina, mina di sana. Halo, kalau Anda berjalan dalam kebenaran, Anda hidup dalam kekudusan, Anda melangkah dalam ketaatan, maka Anda akan penuh dengan damai sejahtera dan berlimpah dengan sukacita. Bagaimana caranya, Pak? Kebenaran, damai sejahtera dan sukacita, baca 3 kata terakhir. Oleh Roh Kudus, cari kerajaan Allah, cari kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Bagaimana saya mendapat kebenaran, damai sejahtera, sukacita? Hidup oleh Roh Kudus. Galatia 5 berkata, barang siapa hidup dalam roh, bukan berbahasa roh. Barang siapa hidup dalam roh, dipimpin oleh roh. Dan mereka yang dipimpin oleh roh tidak lagi hidup menurut keinginan daging, melainkan keinginan roh. Artinya kalau Anda ngejar Roh Kudus, sederhana. Anda hidup oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh. Roh suruh kanan, kanan. Roh suruh jangan, jangan. Roh suruh bikin, bikin. Dan kalau Anda dan saya hidup dituntun oleh Roh. Saya kalau tidak salah, Derek Prince almarhum pernah bilang begini. Kalau kita berjalan oleh kehendak Roh, kita berjalan dipimpin oleh kehendak Tuhan, maka semua yang kita perlukan Tuhan yang akan cukupi. Amin. Siapa yang gaji kita? Kalau kita hidup menurut kehendak Tuhan, Tuhan yang gaji. Siapa yang tolong kita? Tuhan yang tolong. Siapa yang pelihara kita? Tuhan yang pelihara. Siapa yang tanggung jawab hidup kita? Tuhan yang tanggung jawab hidup kita. Siapa yang jaga kita? Tuhan yang jaga. Tapi kalau Anda dihidup menurut kehendak keinginanmu sendiri, siapa yang pimpin kita? Ya pimpin diri sendiri. Siapa yang gaji kita? Gaji diri sendiri. Siapa yang tolong kita? Tolong diri sendiri. Siapa yang pelihara kita? Pelihara diri sendiri. Siapa yang tanggung jawab hidup? Tanggung jawab hidup sendiri. Anda kan jalan sendiri. Tapi kalau Anda hidup oleh Roh, maka Tuhan bertanggung jawab atas hidup Anda dan saya. Nah, karena semua sudah bilang amin, saya selesai. Coba dari tadi Anda bilang amin. Coba selesai. Itu yang dia mau. Makanya jangan sebenarnya kebenaran cuma, oh tahu Bapa, panggil dia Bapa. Tapi Anda tidak kenal dia Bapa. Sampai hari ini banyak orang Kristen bahkan tidak mencari kerajaan Allah. Hidup menurut kehendak sendiri, tidak hidup dipimpin oleh Roh. Kalau dia dipimpin, Anda dipimpin oleh Roh. Tuhan yang tanggung jawab hidup saya, Tuhan yang gaji saya, Tuhan yang pelihara saya, Tuhan yang tolong saya, Tuhan yang berkati saya. Tidak ada lagi yang bilang amin. Amin.